Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SD Negeri Banjarsari yang Bapak banggakan, para pemirsa dan para pendengar ngaji bareng KKG PAI Kecamatan Aji Barang yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah yang pertama ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dengan limpahan taufik dan keberkahannya serta melimpahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga tepatnya pada pagi dan siang ini saya bisa menunaikan tugas sebagaimana apa yang ditugaskan oleh KKG PAI Kecamatan Aji Barang, yaitu untuk mengisi ngaji bareng KKG PAI Aji Barang. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah akan senantiasa Allah mencurahkan lebih banyak nikmatan kepada kita semua. Allahumma amin. Dan sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan keikhlasan ketekunan kita bersholawat, fa insyaallah syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW akan selalu menyertai kita semua, baik di dunia, lebih-lebih kelak di yaumul kiamah, khususnya kelak di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para pemirsa dan pendengar yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan menyampaikan tentang judul, yaitu menjaga niat dan keikhlasan dalam berpuasa. Ada 2 poin, yaitu niat dan ikhlas. Yang pertama adalah pengertian daripada niat terlebih dahulu, khususnya secara khusus adalah niat ketika kita berpuasa, dan pada umumnya adalah niat ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian niat ialah menyengaja untuk berbuat atau beramal dengan suatu amalan. Hati kita itu kerentek untuk mengerjakan ibadah, baik yang sunnah maupun yang wajib. Kalau dalam bahasa fikih itu disebutkan niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Qasdu syai'in menyengaja sesuatu, muqtaronan bersamaan bi fi'lihi dengan fi'ilnya, dengan pendamel, dengan perbuatannya. Jadi yang dikatakan niat adalah kesengajaan dari dalam qalbu kita, batiniah kita, untuk mengamalkan atau untuk mengerjakan sesuatu amalan. Contoh, ketika kita akan sholat ataupun ketika kita akan wudhu, maka rukunnya adalah niat. Maka niat itu dilaksanakan ketika kita hendak melaksanakan sholat. Tidak boleh niat sholat tapi sementara orangnya masih di sawah, orangnya masih di
sekolah, belum ada kesiapan sama sekali untuk mendirikan atau melaksanakan sholat itu sendiri. Nah, sebagaimana khususnya niat kita dalam berpuasa, itu merupakan rukun daripada puasa kita. Niat kita ketika kita berpuasa, khususnya pada bulan Ramadan, adalah setiap malam kita harus niat untuk berpuasa. Bahkan ada ulama yang menyebutkan bahwa niat kita ketika berpuasa Ramadan untuk jaga-jaga apabila suatu saat kita lupa, maka niatnya itu disempurnakan 1 bulan. Kalau dalam istilah niat yang dilafalkan, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma jami'i syahri Ramadhana kulli. Saya berniat puasa sebulan pada bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar dan pemirsa anak-anakku sekalian yang berbahagia, fungsi daripada niat, fungsi niat adalah untuk menggerakkan dari dalam, yaitu batin, dari batiniah, untuk zahir, kesiapan untuk mengerjakan suatu amalan. Salah satu contoh, niat kita di malam hari untuk mengerjakan puasa, maka niat itu mendorong kepada kita betul-betul secara zahir bahwa besoknya kita sudah melaksanakan puasa. Jadi fungsinya adalah untuk, kalau dalam istilah kita akan mengendarai sepeda motor, adalah starter untuk menghidupkan hati kita, mendorong kepada jasmaniah untuk bersiap melaksanakan puasa. Terus yang kedua adalah fungsinya sebagai sahnya suatu amal, karena disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung kepada niatnya. Fungsi daripada niat ketika kita berpuasa. Lalu yang kedua kalinya adalah pengertian ikhlas. Ikhlas khususnya dalam berpuasa. Ikhlas artinya sadar. Ikhlas artinya bersih. Ikhlas artinya murni. Kita sadar, kita memurnikan bahwa kita adalah orang yang menyengaja, kita adalah orang yang tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan dalam berpuasa kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu alazim. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu dan umat sebelum kamu untuk menjalankan puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kita sadar bahwa kita adalah orang yang beriman, maka ketika ada firman Allah tersebut di atas, maka kita secara spontan, kita murni, kita ikhlas untuk mengerjakan perintah menjalankan puasa. Para pemirsa dan pendengar, anak-anakku sekalian yang berbahagia, lalu fungsi daripada ikhlas kita beramal ini menjadikan amal kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa keikhlasan, amal kita akan sia-sia.
andekan amal itu berupa amal atau perbuatan dunia, tapi karena ikhlas dan niatnya baik, maka amal tersebut akan menjadi amal akhirat. Sebagaimana disabdakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya falyasiru min ahmalil akhirah ya husnin niyah. Banyak sekali atau banyak amalan-amalan perbuatan yang bernilai dunia, akan tetapi niatnya baik, maka amal atau perbuatan tersebut akan berpahala atau bernilai akhirat. Para bapak dan ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, keikhlasan kita di dalam mengerjakan puasa adalah semata-mata untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dasar innamal a'malu binniyati, dengan dasar kam min amalin yatasawwaru ila akhirih, dan dengan dasar kullu amrin nawaitunya liridho illahi ta'ala, fa insyaallah amal puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal puasa kita kelak akan menjadi berpahala. Dan fungsi keikhlasan yang selanjutnya adalah kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah yang ingin mempunyai predikat orang-orang muttaqin. Maka ikhlasnya ketika kita berpuasa adalah kita mengikuti Allah yang di atas. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan tentang ruang lingkup niat dan keikhlasan ketika kita berpuasa. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada manfaatnya, itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan beberapa